kelihatan sih. Oke, baik kita mulai ya Bapak Ibu. Karena udah lewat 5 menit waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Yang terhormat Ketua Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia, Bapak Dr. Arbain, SPD MPD, dan jajarannya. Yang kami hormati Dewan Pengawas yang hadir, beserta seluruh Dewan Pengawas yang hadir juga pastinya, serta Bapak Ibu hadirin peserta webinar ngabuburit sesi pertama ya di Relawan Jurnal Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan untuk bertatap muka secara virtual di acara ngabuburit jurnal ilmiah sesi pertama tips dan strategi akreditasi jurnal yang diselenggarakan oleh Relawan Jurnal Indonesia. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah ilan nasi kafa wa akhiru anbiya wa imamur rasul jabidinil Islam. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memulai acara kita pada sore hari ini, marilah kita membuka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Jurnal UIN Bandung, dalam hari ini Relawan Jurnal Indonesia UIN Bandung, kepada Bapak Hamdan Sugilar, dengan hormat disilahkan. Bapak Hamdan sudah hadir, Mas Henry? Hamdan lagi gangguan sinyal kayaknya. Pak gitu. Ferli, ada Pak Ferli? Kalau nggak ada kita langsung beralih ke ketua pusat, pengurus pusat aja ya kali ya. Baik, ke pengurus pusat dulu. Oke, baik. Selanjutnya kami persilahkan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Ketua Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia kepada Bapak Dr. Arbain, SPD MPD, dengan hormat disilahkan. Terima kasih Pak Ardi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi man tabihi wal muslimin. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Ilham selaku Ketua Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia, dan Pak Andista juga, Pak Yusuf Saifuddin, yang kami hormati Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati, timnya, dan wabil khusus kepada Pak Busro, ya Pak Busro ini luar biasa ya di RJI, sumbangsih beliau luar biasa sekali. Beliau sebagai pendiri juga di RJI, saat ini beliau sebagai anggota Dewan Pengawas di RJI, dan beliau juga hari ini ya membuka sesi pertama untuk ngabuburit jurnal kita di acara kita sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga selalu diberikan kesehatan. Kami ingin menyampaikan bahwa dalam bulan puasa ini, insya Allah RJI akan melaksanakan kegiatan ngabuburit jurnal. Yang pertama kita laksanakan hari ini, dan yang kedua insya Allah minggu depan ada Pak Ikhwan Arif dengan topik DOAJ, dan minggu ketiga ini ada topik menarik menurut saya, ini terkait dengan layout jurnal ya, layout jurnal template yang mungkin bisa dibahas tuntas di sesi tersebut, yang akan disampaikan oleh Pak Helmi ya dari Semarang,
Dan di sesi terakhir cukup menarik ini Bapak Ibu, ada custom ya, materi custom jurnal di mana tampilan-tampilan mungkin yang terkait dengan OJS 2 dan OJS 3 bisa Bapak Ibu tanyakan langsung ke pemateri yaitu Pak Dwi Fajar Saputra. Perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa di RJI banyak sekali program yang bisa Bapak Ibu ikuti. Yang pertama terkait dengan supervisi jurnal, Bapak Ibu di sana bisa melakukan tanya jawab, bahkan diskusi. Jika dibutuhkan bisa melalui Zoom terkait dengan tata kelola jurnal. Berikutnya ada jurnal stories ya sebagai salah satu wadah diseminasi jurnal yang Bapak Ibu kelola ya. Di situ juga kami memiliki agenda-agenda yang Bapak Ibu bisa lihat langsung. Berikutnya ada program kami, misalnya ada DOI ya, dengan DOI saat ini sudah bergabung ada sekitar 11.000 jurnal yang tergabung dengan member RJI dan kurang lebih sekitar 2.700 institusi yang tergabung dengan RJI ya, di member RJI. Jadi Bapak Ibu silahkan yang memiliki jurnal baru dapat ikut doi bersama member RJI ya. Ada layanan lainnya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kami punya layanan LSP ya, RJI Academy dan forum yang bisa dilakukan untuk diskusi terkait dengan tata kelola jurnal. Bapak Ibu yang saya hormati, baik itu dosen pengelola jurnal, hari ini seyogyanya itu terdaftar ada 500 peserta ya, yang telah mendaftar. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan segera bergabung. Tidak hanya itu, kita juga menyiapkan fasilitas streaming ya melalui channel YouTube RJI. Jadi Bapak Ibu yang kelewatan atau tidak mengikuti secara utuh kegiatan ini mungkin nanti bisa menyimak lebih lanjut di channel YouTube RJI. Dan tentunya Bapak Ibu sebagai bentuk sumbangsi jangan lupa untuk subscribe ya. Saat ini itu lumayan, itu channel YouTube RJI itu sudah di subscribe kurang lebih 11.000 ya subscribernya, dan itu dibangun sejak Januari 2020 channel YouTube RJI. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada sore hari ini ya, menunggu waktu berbuka puasa, dan terima kasih kepada Pak Busro, teman-teman tim pengurus pusat RJI yang telah melaksanakan kegiatan ini di sekretariat. Ya, ada Mas Jun, Pak Ilham, Bu Laila, terima kasih sekali. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillah kita buka acara ini ya. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan pantun ini memang diminta oleh Pak Ilham ya, dan kebetulan saya buat juga ya. Yang pertama, jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa beli kopi. Mari kita belajar bersama, kembangkan diri lewat RJI. Yang kedua ini, OJS 2, OJS 3, jangan lupa indeksasi. Semoga kita dapat pahala belajar jurnal lewat RJI. Ya, tepuk tangan dulu Bang. Yeay. Terima kasih Pak Ardi. Nanti Oh ya, lanjut yang UIN Bandung ya Pak Ardi ya. oh ya baik. Terima kasih Pak Arbain. Iya Pak Ardi. Ya, apakah Pak ininya sudah join? Pak Hamdannya? Itu ada Pak Farli, bisa dijadikan panelis. Ya, saya juga belum jadi Pak, panelis siapa, juga Pak? kayaknya sebenarnya sih. Ke panitia. Panitianya boleh Mbak atau Mas Hendra atau Mbak Ella ya. Ininya, ya Bapak.
Pak Ferli tadi Ferli, katanya. Ferli. Ferli Septi Irwansyah, Mbak Laila. Sudah. Oke, baik. Selanjutnya kami persilahkan sambutan dari Pak Ferli, perwakilan dari RJI UIN Bandung, Pak Ferli ya. Kepada Pak Ferli Septi Irwansyah, dengan hormat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, ini sebenarnya kalau di UIN Bandung namanya RJ tanpa I, Rumah Jurnal. Tapi memang beberapa anggota Rumah Jurnal juga tergabung di RJI gitu. Kebetulan saya mewakili Pak Hamdan, tadi ada kendala sinyal, mohon maaf. Jadi yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada RJI yang sudah bisa berkolaborasi. Walaupun juga di Rumah Jurnal UIN Bandung juga sama, sebenarnya motor penggeraknya tetap Mas Busro ya. Jadi karena double agen ya, bisa ACDC ya, bisa bolak-balik, jadi alhamdulillah kita kolaborasikan. Sebagai informasi saja, kita juga mengadakan acara yang serupa di bulan Ramadan ini, memanfaatkan waktu biar tetap produktif di sore hari. Kebetulan kalau kita waktunya agak beda-beda ya, cuman kebetulan di hari ini pas kebetulan bareng dan topiknya sama, jadi kita coba kolaborasikan. Jadi di UIN Bandung kebetulan Rumah Jurnal itu punya beberapa sentra atau bidang. Yang pertama adalah sentra pengelolaan jurnal yang kebetulan dikoordinatori oleh Mas Busro. Terus juga ada sentra penulisan itu oleh Bu Dian Saadilah. Saya lihat juga alhamdulillah hadir. Terus juga oleh Pak Hamdan sendiri itu sentra hak kekayaan intelektual, dan saya sebagai sentra publikasi ilmiah. Terus ada satu lagi Kang Ali ya di sentra Sinta. Jadi kita coba integrasikan semua yang berkaitan dengan publikasi itu dalam satu rumah, dinamakan dengan Rumah Jurnal UIN Bandung. Jadi saya harap teman-teman RJI juga dan juga para peserta yang hadir di sini juga nanti bisa ikut gabung, walaupun mungkin waktunya tidak sama dengan RJI gitu ya. Mudah-mudahan nanti tetap bisa join juga. Pun juga sama dari teman-teman UIN nanti juga akan ikut agenda berikutnya ya, karena juga di RJI ada beberapa topik lain ya, seperti Dewa AJ dan seterusnya, termasuk tadi ada setup OJS 2, OJS 3 dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan nanti tetap bisa kolaborasi. Yang jelas ini semua ikhtiar untuk bisa mengingatkan kembali ya bagi para pengelola jurnal dan juga mungkin para dosen dan peneliti untuk tetap bisa berkarya ya, baik itu sebagai pengelola jurnal maupun juga menulis gitu ya, karena kebetulan tadi kalau di kita namanya ngaji ya, apa mas singkatannya, kok saya jadi lupa. Ngaji itu ngabuburit, ngabuburit Ya. ngabuburit jurnal dan publikasi. Nah, kalau di UIN Bandung itu ngabuburit jurnal dan publikasi. Jadi sama sih ngabuburit juga, karena mungkin kita di Jawa Barat, jadi menggunakan istilah ngabuburit gitu. Mungkin tidak bisa banyak yang saya sampaikan karena juga mungkin nanti waktunya akan banyak digunakan oleh Mas Busro untuk sharing terkait dengan peningkatan kualitas jurnal akreditasi. Mudah-mudahan acaranya lancar, memberikan banyak inspirasi, dan juga tentunya bagi para pengelola jurnal bisa terus tetap semangat. Satu hal mungkin ini karena dari UIN ya, sedikit mengingatkan tentang amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, walaupun ini bukan tilawah Quran, tapi juga kita niatkan ini untuk ibadah, sharing ilmu. Jadi kalau jadi pahala dilipat gandakan. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi biar jadi amal soleh buat semua, bagi yang ngisi maupun juga yang mendengarkan. Ngabuburit produktif bersama RJI Jawa Barat dan juga mungkin RJI atau Rumah Jurnal di UIN Bandung. Saya kira itu tadi sudah ditutup sama pantun oleh dari RJI, jadi saya tidak usah melengkapi dengan pantun lagi. Saya kira itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari perwakilan Rumah Jurnal UIN Bandung, yaitu Pak Ferli Septi Irwansyah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita beralih ke acara inti kita pada sore hari ini,
pastinya terlebih dahulu kita informasikan bahwa nanti akan kita buka sesi tanya jawab setelah dari materi yang dibawakan oleh pemateri atau narasumber nantinya, dan pastinya di akhir sesi kita pada sore hari ini akan ada door prize dari Relawan Jurnal Indonesia. Kalau tadi pengurus pusat RJI Bapak Arbain telah telah melakukan pantun seperti itu kepada para audiens. Kalau ini saya ingin membacakan pantunnya terkait dengan door prize, bahwa buah mangga buah Putus ya Pak, sepertinya. Halo, udah kedengaran? Udah Pak. Oke, baik. Saya ulang ya. Demikianlah tadi sambutan dari Pak Ferli selaku perwakilan dari Rumah Jurnal UIN Bandung, kolaborasi antara Relawan Jurnal Indonesia dengan Rumah Jurnal UIN Bandung. Dan kami informasikan sebelum kita memasuki acara inti kita atau pada sore hari ini, terlebih dahulu kami informasikan bahwa setelah acara inti pada hari ini akan ada sesi tanya jawab, dan setelah sesi tanya jawab akan ada pembagian door prize dari panitia. Makanya saya akan berusaha juga membacakan pantun terkait door prize. Kalau tadi ketua pusat, pengurus pusat telah membacakan pantunnya. Kalau kali ini pantun terkait dengan door prize, yaitu buah mangga, buah pepaya, gandum gula jadi adonan. Semoga Anda berbahagia, hanya door prize yang kuberikan. Itulah mungkin pantun singkat dari RJI. Nah, langsung saja silakan disimak acara inti kita pada ngabuburit sesi pertama RJI ini yang dibawakan langsung oleh Kang Busro MAG. Beliau adalah Dewan Pengawas RJI Pusat dan juga selaku editor Jurnal Religion Sinta 2 yang akan membahas terkait dengan tips dan strategi akreditasi jurnal. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ingin memiliki pertanyaan boleh nanti langsung bertanya setelah sesi dari narasumber. Baiklah, waktu dan Zoom kepada Kang Busro dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman RJI sudah memfasilitasi dan bersedia kerjasama dengan kami di teman-teman RJ UIN Sunan Gunung Jati Bandung terkait dengan sore yang produktif, menunggu buka puasa yang produktif. Dan kesempatan pertama ini alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, ini ada 200-an yang sudah gabung. Dari yang tadi pendaftaran ada 400-an orang. Pada awalnya kita juga bingung ini pakai Zoom yang mana, karena peserta di luar ekspektasi awal kami. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini sebenarnya saya sudah membuat bahan diskusi di... Saya kirim linknya ke chat ya, kayaknya ya, biar bisa atau nanti di akhir deh. Terkait dengan diskusi akreditasi jurnal ilmiah, nanti ada beberapa hal yang menjadi isu bersama barangkali, karena akreditasi kita sekarang mengalami beberapa update terbaru. Nanti coba akan saya diskusikan pada kesempatan sore hari ini. Oh ya, kegiatan kita tadi sudah disampaikan termasuk oleh perwakilan dari UIN Bandung bahwa kami di UIN Bandung juga ada kegiatan serupa. Ini hari pertama saja kebetulan berbarengan bersamaan, nanti hari-hari berikutnya kayaknya ada waktu yang berbeda. Jadi teman-teman bisa ada pilihan ya, bisa ngikut ke sana, bisa ngikut dan ke sini, atau bisa ikut semuanya. Karena ternyata harinya berbeda dan ada beberapa tema yang berbeda, mayoritas berbeda kayaknya. Jadi silahkan nanti bisa menjadi alternatif waktu menunggu bukanya. Kurang besar, coba saya ganti dari sini.
Oke. Pertama, saya ingin mendiskusikan sedikit ya. Ada beberapa isu akreditasi jurnal yang terkini, yang sekarang masih berlangsung barangkali. Pertama, bahwa tahun lalu 2022 sudah ada 3 periode akreditasi yang sudah dikeluarkan. Seperti tahun 2021 itu memang ada 3 periode juga. Dan di 2022 apakah memang hanya ada 3 periode? Ya, kita tunggu saja. Bisa jadi walaupun sekarang sudah bulan Maret, ada periode keempat 2022, sangat mungkin terjadi. Karena waktu periode ini tidak didasarkan pada dikeluarkannya atau diumumkannya SK, tapi didasarkan pada penandatanganan surat keputusannya itu. Bisa dicek oleh teman-teman, periode 3 terakhir itu dikeluarkan udah di 2023, saya rasa beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau dilihat tanggalnya itu masih mengarah kepada 2022. Jadi itu juga mungkin masih ada peluang barangkali yang belum keluar akan di SK-kan di periode 4. Barangkali, sekali lagi, karena saya bukan panitia, saya tidak bisa menjamin apapun terkait dengan informasi yang pertama ini. Yang kedua, ini udah pasti. Sejauh ini masih banyak yang japri, masih tanya di grup, bahkan beberapa menit yang lalu masih terjadi pertanyaan ini, kenapa ya akreditasi nggak bisa dilakukan? Kenapa ya tombol kirimnya nggak ada di Arjunanya? Ya, karena sejak 15 Desember lalu belum dibuka lagi. Sampai sekarang masih ditutup. Sampai kapan? Sampai ada pengumuman kembali. Kami, ya mungkin banyak orang di sini juga nggak ada yang tahu kapan akreditasi itu akan dibuka kembali. Tapi saya meyakini akan dibuka. Pasti akan dibuka. Dalam waktu dekat. Sedekat apa? Ya jaraknya relatif ini di sini nantinya. Kenapa itu masih ditutup? Beberapa diskusi yang berkembang karena adanya upgrade system yang pertama. Jadi Arjuna yang mungkin Bapak Ibu rasakan, teman-teman rasakan agak susah diakses ya. Login pakai Mozilla nggak bisa, ganti pakai Chrome baru bisa. Atau masih pakai Chrome masih nggak bisa, pakai Microsoft Edge baru bisa. Atau semuanya nggak bisa, pas ganti laptop baru bisa. Nah, bisa jadi ini ada beberapa sistem yang diperbarui terkait dengan kendala-kendala tersebut. Kemudian, informasi terbaru, beberapa waktu yang lalu ada informasi pendaftaran asesor jurnal ya, asesor akreditasi jurnal ilmiah. Di dalam panduannya, di sana ada kalimat yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2023, berarti sejak nanti akreditasi dibuka nanti, ada perubahan mekanisme. Yang sebelumnya akreditasi itu ada 2 jalur ya, seperti Bapak Ibu ketahui. Jalur pertama ketika Bapak Ibu evaluasi diri jurnalnya di bawah 70, maka akan diasesori atau akan di-assessment oleh 2 orang asesor. Ini yang dulu ya, ketika di atas 70, akan diasosiasi oleh 4 orang asesor, asesmen oleh 4 orang asesor. Nah, berkaca dari surat edaran yang pedoman rekrutmen asesor itu ada statement di sana bahwa sejak 2023 berapapun nilai evaluasi dirinya akan sama dinilai oleh masing-masing 4 asesor, 2 asesor manajemen dan 2 asesor substansi. Atau bagaimana mekanismenya kita tunggu informasi lebih lanjut. Yang pasti di sana sudah ada sedikit spoiler bahwa berapapun evaluasi diri yang diberikan oleh pengusul, jurnal pengusul itu akan dilakukan asesmen oleh 4 orang asesor. Sehingga dibutuhkan asesor-asesor yang baru, dibutuhkan jumlah asesor yang lebih dari yang ada sekarang. Itu sih yang bisa diinformasikan terkait dengan isu yang terkait dengan perubahan mekanisme. 2 yang terakhir ini sudah berjalan dan sudah yakin Bapak Ibu tahu juga bahwa ada jurnal yang diturunkan statusnya. Bahkan baru beberapa hari yang lalu, masih di bulan Maret ini ada lagi jurnal yang diturunkan statusnya dari Sinta 3 ke Sinta 5.
Tidak perlu saya sebutkan nama jurnalnya ya, barangkali ya. Nanti coba dicari tahu saja. Ada di bulan Maret ini yang diturunkan kembali. Dan di bulan-bulan sebelumnya yang cukup fenomenal, viral barangkali, ada jurnal juga yang diturunkan, ada juga yang discontinue atau dibatalkan status akreditasinya. Informasi penurunan dan pembatalan ini kalau tidak viral ya teman-teman kayaknya nggak ada yang tahu. Karena kalau kita cek di laman resmi Arjunanya sendiri ya, atau laman resmi Sintanya sendiri, saya tidak menemukan adanya surat tersebut. Dugaan saya surat tersebut dikirimkan secara personal ke pengelola jurnal yang bersangkutan. Mungkin untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini hanya dugaan. Atau koreksi kalau saya salah terkait dengan dugaan tadi. Barangkali memang sudah disimpan di laman resminya terkait dengan informasi penurunan dan pembatalan status akreditasi tersebut. Dan terakhir, isu internasionalisasi. Saya rasa ketika teman-teman membaca dengan teliti pedoman akreditasi yang baru juga nanti akan ada yang baru lagi. Kalau kita lihat ada mekanisme ada perubahan mekanisme penilaian tadi, saya yakin nanti ada akreditasi pedoman baru di 2023 barangkali, tapi karena itu belum resmi, kita anggap yang terbaru itu adalah 2021, pedoman di 2021. Jika Bapak Ibu teman-teman membaca secara seksama pedoman akreditasi di 2021, nilai-nilai tertinggi itu mengarahkan jurnal kita pada status jurnal internasional. Atau bahasa sederhananya, kalau kita sudah mengikuti pedoman akreditasi yang terbaru, kemudian kita coba dapatkan nilai-nilai tertinggi, sebenarnya kita sedang menyiapkan jurnal kita kepada kriteria minimal jurnal internasional. Itu yang nanti menjadi catatan penting barangkali di isu terkait akreditasi. Yang kedua, setelah isu akreditasi, ini ada isu yang menurut saya sudah mafhum semuanya, sudah diketahui semuanya, tapi masih saja ada jurnal yang mengalami penolakan akreditasi tanpa dinilai. Jadi nggak sampai dihisab itu. Di reject-nya, di hisab, tanpa dihisab sudah ditolak. Ditolaknya masih di deks evaluasi, ditolaknya masih di meja administrasi. Nah, jangan sampai Bapak Ibu sudah nunggu lama-lama, giliran dibuka malah ditolak di bagian ini. Ya sih, nggak ada embargo seperti teman-teman yang mengajukan ke DOAJ, ketika ditolak harus mengajukan kembali 6 bulan kemudian. Seperti teman-teman yang mengajukan ke Scopus, ketika ditolak ada embargo setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan yang saya tahu sampai ada yang 6 tahun. Ya sih, nggak ada embargo-embargo semacam itu di Arjuna. Tapi tidak adanya embargo juga menyebabkan kita was-was. Seperti halnya kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ini kita harus tetap bersiap. Nah, di sini nggak ada embargo, dibukanya juga lama, sudah dibuka dinilainya lama, lagi-lagi ada ketidakpastian di situ. Ada begitu banyak, ada begitu panjang waktu yang tidak pasti di situ. Maka untuk menghindari, untuk mengurangi potensi-potensi ketidakpastian, potensi ditolak tanpa dinilai, reject bighairi hisab ini, kita perhatikan dulu kasus-kasusnya. Yang paling banyak terjadi ditolak tanpa dinilai itu adalah masalah nama. Cek lagi Bapak Ibu, ini soal mendasar. Penamaan dalam sebuah jurnal ini soal mendasar. Ini nanti terkait dengan tawasul dalam tanda petik, terkait dengan sitasi dalam sebuah jurnal. Ketika namanya salah, tawasulnya nggak nyampe. Ya. Formatnya salah, format tawasulnya, format doanya salah, karena namanya berbeda-beda. Iya nyampe, tapi nyampainya tidak terkumpul dalam satu hitungan. Sehingga mungkin dengan nama variasi A, citasinya 100, nama dengan variasi B, citasinya 50, nama dengan variasi C, citasinya 300 misalnya. Masih terpisah-pisah dalam variasi-variasi semacam itu. Ya nggak ngefek terlalu jauh sih di sana, tapi efek yang pragmatis yang terdekat adalah kita akan di-reject ketika pengusulan akreditasi. Jadi sejak sekarang, mumpung masih ditutup nih ya, mumpung masih ditutup, silakan cek namanya.
nama itu pasti ada di ISSN. Nih, ada di ISSN. Itu patokan utamanya. Nama yang ada di ISSN itu, kedua adalah cek di Garuda. Jadi alurnya gitu. Cek dulu nama di ISSN, baru cek di Garuda. Di pengecekan di Garuda ini saya yakin ada banyak jurnal yang salah namanya. Karena waktu kita daftar Garuda zaman dulu, itu kayaknya tanpa filter ISSN terlebih dahulu, panitia dalam tanda petik ya. Semuanya diterima. Nama jurnalnya ada .2, kemudian nama panjangnya, ternyata pas kita cek di Garuda nggak ada. Maka ketika ada kasus kayak gitu, mulai dari sekarang kontak Garudanya via email. Ada kok di website Garudanya. Minta emailnya dibenerin dulu berdasarkan ISSN. Karena Garuda itu yang nanti akan dijadikan patokan nama oleh Arjuna. Ketika kita daftar Arjuna, nama yang dari Garuda itulah yang akan ditarik. Jadi pastikan dulu namanya benar, yang seperti ada di Garuda, Garuda seperti yang ada di ISSN. Masalah website sih, nama salah di website kita bisa ubah kapan saja. Sekarang kita ubah bisa, besok kita ubah bisa. Tapi penamaan yang ada di Garuda ini ada moderator di situ. Ada akses di luar pengelola jurnal, yaitu pengelola Garuda itu sendiri. Ketika Garuda udah selesai, Arjuna itu ngikut oleh Garuda. Kang Busro, jurnal saya kan sekarang sudah terakreditasi, mau akreditasi ulang. Seharusnya tinggal dinilai ulang saja toh. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak mawas, kita tidak hati-hati. Karena kita sudah terakreditasi, disangkanya syarat minimalnya sudah terpenuhi. Cek lagi, bisa jadi waktu akreditasi jilid pertama dulu itu, nama Garudanya masih salah. Karena dulu nggak sampai diwajibkan nama Garuda itu benar. Dulu itu syarat akreditasi yang penting terindeks di salah satu pengindeks nasional. Salah satu, Garuda itu hanyalah salah satu. Salah duanya mungkin yang Kemenag Moraref, kemudian ada juga yang dari Perpus itu, macam-macam pengindeks nasional zaman dulu. Nah, sekarang karena akreditasi itu mulai dikunci namanya dari Garuda ngambilnya. Kenapa Garuda diambil? Karena ingin mengeliminasi Google Scholar menurut tebakan saya, menurut dugaan saya. Nanti yang ada di artikel di Sinta itu tidak ambil dari Google Scholar lagi. Sinta yang display di penulis itu atau display di profil jurnalnya itu. Kalau nggak pakai GS, pakai apa? Ya pakai Garuda salah satunya. Karena itu produk yang sudah dikembangkan sejak awal. Nah itu ya Bapak Ibu. Pertama, hindari penamaan yang salah. Mumpung masih ditutup, ini waktunya kita untuk berbenah. Waktunya kita untuk memeriksa kembali. Yang kedua, kenapa di-reject di Hoeri Hisab ya? Di-reject tanpa dinilai, reject di Dex evaluasi, karena salah akun dan salah role. Cek kembali bahwa persyaratan akreditasi yang menjadi syarat itu adalah teman-teman memberikan akun jurnal editor. Jurnal editor, jelas-jelas itu kalimatnya. Kalau di OJS 2 namanya editor saja ya. Kalau di OJS 3, jurnal editor. Nah, akun itu yang diberikan. Jangan akun yang lain. Jangan jurnal manager, jangan jurnal administrator, jangan reviewer, jangan penulis, jangan pembaca. Pokoknya harus akun editor.